Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya, apa kabar? Salam sehat selalu dari Sapa Mama K di sini. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sharing mengenai apparel merchandising yang mana terkait dengan garment industri atau perusahaan garment. Nah, merchandising di sini tugasnya apa sih dan apa itu merchandising? Nah, biasanya di dalam perusahaan industri garment, apparel, merchandising, tugas dari merchandiser adalah sebagai penghubung antara buyer dengan eksportir. Dan seorang merchandiser harus bisa menganalisis dari stat untuk order sampai dengan shipment. Nah, hal-hal apa aja yang biasa dilakukan oleh seorang merchandiser sebelum bulk production itu turun adalah biasanya kita sebagai merchandiser itu sekaligus kita sebagai marketing. Tugasnya adalah approach buyer untuk mendapatkan order. Nah, bagaimana caranya untuk approach buyer? Yaitu biasanya kita melakukan email. Kita mengumpulkan alamat-alamat atau mungkin alamat yang dimaksud adalah alamat email bisa jadi, dan juga nomor-nomor telepon. Biasanya kita melakukan komunikasi atau menghubungi buyer-buyer tersebut untuk kita mendapatkan kesempatan atau opportunity atau inquiry. Di dalam kita melakukan di dalam kita berkomunikasi dengan buyer, biasanya kita dalam melakukan email itu kita lampirkan company profile. Nah, di dalam company profile biasanya berisi mengenai perusahaan kita bergeraknya di bidang apa, misalkan tekstil, garmentnya itu misalkan ada apa, woven atau knit, atau kita punya pabrik kain sendiri. Yang dimaksud adalah vertical factory yang dimaksud adalah jika fabric itu berasal dari perusahaan itu sendiri dan garment kita ngolah sendiri. Nah, itu namanya vertical fabric. Nah, hal-hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga ke buyer adalah poin-poin yang bisa menarik atau membuat buyer itu interest dengan perusahaan kita. Contohnya, kita boleh informasikan jika memang perusahaan kita itu bisa melakukan proses embroidery sendiri, printing sendiri, atau mungkin bisa proses drawstring sendiri, bisa proses label sendiri, atau polybag sendiri. Itu kita tidak ada salahnya kalau kita sampaikan kepada buyer, oh ini loh nilai poin kita, jadi kamu kalau taruh order ke kita atau ke perusahaan kami itu tidak akan sia-sia, kita bisa garansi loh, kita punya kelebihan dibanding perusahaan lain. Nah, itu hal-hal yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita promosikan ke buyer agar buyer percaya dengan kita. Oke, setelah komunikasi berlangsung, biasanya itu juga kita perlu push juga ke mereka bahwa bagaimana perkembangannya sampai saat ini, misalkan belum ada kabar atau bagaimana gitu, kita tetap harus push, terus sampai akhirnya buyer akan kasih ke kita kesempatan untuk biasanya melakukan sampling dan juga pricing. Nah, yang dimaksud pricing di sini adalah costing sebelum setat produksi atau yang lain-lain itu berjalan. Biasanya buyer akan meminta kita untuk membuat costing salah satu produk. Biasanya akan turun beberapa style ya. Yang dimaksud style di sini biasanya model. Tiap model tuh biasanya style, nama stylenya beda-beda. Kalau di istilah garment itu namanya style. Nah, setelah kita melakukan costing, biasanya mereka minta untuk bikin sampel. Nah, bikin sampel kita melakukannya dengan tentunya dengan delivery atau lead time yang buyer kasih ke kita. Di dalam costing apa saja sih yang kita lakukan? Nah, itu detailnya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk costing bagaimana, ini kita bicara secara global dulu. Nah, setelah
costing kita lakukan, nah buyer misalkan approve harga kita, biasanya lanjut akan ke permintaan sampel yang tadi kita maksudkan. Nah biasanya lain buyer itu biasanya lain untuk step sampelnya. Sampel biasanya ada beberapa step ya. Contohnya itu adalah yang pertama ada first proto, ada second proto, ada fit sample, ada size set sample, ada QRS sample, atau ada yang sebut juga PP sample, ada shipping sample, ada top sample, ada AD sample, ada confirmation sample. Semua itu tergantung dari buyer masing-masing yang istilah itu. Ada sebagian yang istilah itu sama, namun ada sebagian yang istilahnya itu berbeda. Nah, sekarang merchandiser selain untuk start melakukan sampling tersebut, biasanya merchandiser itu harus ngecek sampel yang datang dari buyer. Biasanya kita compare dengan yang namanya BOM. BOM itu adalah bill of material. Nah, buyer biasanya sebelum mereka untuk menyuruh kita proses dia sampel, dia selalu kasih ke kita detailnya, jadi lewat BOM tersebut. Kita bertugas untuk compare satu persatu antara BOM dengan sampel yang dikasih ke buyer. Nah, tentunya sebelum kita proses sampel itu kita persiapkan adalah materialnya. Kita harus sourcing materialnya, cari materialnya dulu. Yang dimaksud materialnya di sini adalah ada fabric, ada trim atau aksesoris ya, yang untuk kita proses sampel tersebut yang kita akan kasih ke buyer sebagai perkenalan, oh ini loh kualitas sampel kita, kalau bahwa kita itu bisa gitu. Dan tentunya kita harus benar-benar memperhatikan requirement dari buyer tersebut. Kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan sampling tersebut. Waktu juga harus tepat, detail dari fabric atau aksesoris harus sesuai dengan yang mereka mau. Ada beberapa buyer atau beberapa brand yang mereka semua supplier adalah nominate, namun ada beberapa yang sourcing. Nah, yang nominate itu kita bisa langsung komunikasi dengan supplier dengan minta material untuk bikin sampel tersebut. Biasanya kita berusaha untuk minta yang free of charge atau FOC ya, karena kita istilahnya memberi order juga ke mereka ya kan. Jadi nggak ada salahnya kalau mereka bisa kasih ke kita FOC. Nah, fabric biasanya ada yang import, ada yang lokal, tergantung permintaan dari buyer. Kita just follow mereka saja. Oke, setelah misalkan semuanya udah komplit atau apa, sampel kita follow up dengan baik, kita push dengan sampel room, kapan harus dikirim, kapan sampel harus selesai, waktu pengirimannya kapan sampai ke sana, kira-kira harus selesai kapan dari sampel room, kalau dikirim sekarang sampai ke sana kapan. Nah, itu benar-benar harus sketch dengan yang buyer mau. Nah, setelah semuanya selesai, biasanya buyer akan komen sampel kita. Oh, oke. Sampel kita bagus, development sampel kita bagus, harga kita oke. Nah, biasanya mereka harus langsung bisa kasih ke kita untuk production. Biasanya untuk turun produksi gitu. Nah, sebelum turun produksi ini pun mereka ada beberapa step sampel yang tadi kita jelaskan ya. Contohnya kayak misalkan kalau di development itu biasanya sampel hanya development gitu ya. Development itu artinya mereka belum kasih PO, biasanya mereka belum kasih PO untuk bulk production. Tapi kalau kita udah oke, harga oke, udah fix, udah nanti akan turun baknya, terus harga per ininya berapa, biasanya mereka akan kasih PO buyer. Nah, PO buyer ini di dalamnya itu biasanya isinya adalah quantity, size, delivery, detail pokoknya yang akan di shipment. Nah, dari situ kita mulai proses. Biasanya mereka ada sampel yang dia minta ya, contohnya yang tadi kayak fit sample ya kan. Nah, biasanya kalau fit sample itu kita bikin ada komen, mereka akan lanjut ke size set sample. Nah, size set sample ada komen, dia biasanya kita ke PP sample. Kalau PP sample sudah oke, sudah ada komen, nah biasanya itu yang kita jadikan acuan untuk jalan produksi.
gitu. Nah, untuk jalan produksi itu juga kita perlu untuk mempersiapkan yaitu order material. Nah, biasanya order material itu merchandiser yang bikin list material berdasarkan material yang ada di BOM tadi dan juga sampel. Material BOM dengan sampel kita harus benar-benar cek satu persatu. Apa yang ada di BOM itu harus sesuai dengan di sampel. Jika ada perbedaan, contoh misalkan di sampel kita ada pakai eyelet atau pakai aksesoris, tapi di BOM-nya nggak ada. Nah, itu kita nggak bisa langsung go ahead berdasarkan ikutin sampel atau ikutin BOM, tidak bisa. Kita harus klarifikasi dengan buyer mana yang kita harus follow. Dan ini sebenarnya tentunya harus dari awal ya, saat kita bikin costing ini sudah ketahuan. Jadi sudah harus ketahuan, tidak boleh saat sudah turun produksi. Jika ada perbedaan antara sampel dengan BOM, nah kita kalau memang follow BOM berarti kita harus kalau harus follow BOM berarti kita harus minta komen atau email secara tertulis. Kalau memang harus follow sampel, BOM-nya yang harus kita revisi itu. Nah, biasanya PO buyer itu didatangkan setelah confirm order akan turun produksi. Oke, nanti akan turun, mereka kasih PO buyer ke kita. Nah, merchandiser langsung prepare, biasanya follow up sampel, materialnya harus benar-benar disiapin yang untuk sampel-sampel tersebut. Biasanya kalau masih fit atau yang bersifat belum harus pakai yang original, itu kita bisa yang available. Tapi kalau udah pipis sampel itu harus yang asli, semuanya asli, pakai yang original sesuai bak production. Nah, saat kita bikin material list itu kita benar-benar harus teliti banget, sampai warna, sampai pemakaian jumlahnya berapa, dan detail consumption yard atau per piece itu harus jelas. Biasanya ada perusahaan yang material itu diorder oleh merchandiser, tapi ada perusahaan yang diorder oleh purchasing. Tergantung perusahaan masing-masing mana yang biasanya harus diikutin gitu. Jadi beda-beda ya. Ada sebagian perusahaan yang untuk fabric import itu merchandiser yang harus order, tapi ada beberapa perusahaan yang purchasing yang semuanya harus order. Kita cuma bikin list saja, tergantung nanti purchasing yang melakukan semuanya, kita just follow aja. Tapi alangkah baiknya kalau sebagai merchandiser itu kita harus melakukan langsung komunikasi atau direct push dengan supplier. Itu akan lebih baik, lebih cepat, dan saya rasa lebih confident ya kita untuk follow up supplier dengan sendirinya gitu. Nah, biasanya setelah turun-turun bulk order seperti itu, kita mempersiapkan kayak semacam order sheet ya. Order sheet itu biasanya di dalamnya itu adalah detail mengenai style number, description, fabricnya, jenis pakainya apa, nah quantity berapa, warnanya apa aja, customernya siapa, shipmentnya tanggal berapa, ship mode-nya by sea atau by air. Nah, di situ biasanya dilampirkan juga spek, terus komen-komen buyer yang terupdate itu kita lampirkan semuanya, detail-detail semuanya kita lampirkan sebagai acuan produksi untuk jalan produksi. Nah, kita juga ada bikin yang namanya trim cut atau swatch cut. Nah, di situ biasanya tercantum atau dilampirkan atau dikasih penjelasan mengenai fabricnya itu, itemnya apa, warnanya apa, aksesorisnya apa aja, detail semuanya itu untuk acuan. Biasanya kita kasih ke produksi dan juga ke QC gitu. Mereka untuk jalan produksinya harus follow itu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan shipment. Biasanya untuk mengatur packing list booking untuk ke forwarder atau ke forwarder itu shipping yang melakukan.
Namun ada beberapa perusahaan yang merchandiser yang melakukan, tapi mostly shipping yang melakukan gitu. Nah, shipping jangan sampai untuk bookingnya itu benar-benar kita harus melihat deliverynya. Jangan sampai delivery sudah mepet tapi kita belum dapat schedule dari forwarder, akhirnya yang harusnya berisi ke by air. Itu lain sebagainya, kayak LC dan segala macam, ada kaitannya dengan accounting, itu nanti pembayarannya harus bagaimana, itu harus dibicarakan dari awal-awal. Nah, untuk selanjutnya yang terkait dengan production, biasanya itu sebelum shipment ada inspection. Nah, ada inspection, ada inland inspection, ada final inspection. Nah, ini merchandiser harus ikut campur di dalamnya. Nah, untuk packing list, biasanya production itu melakukan atau membuat packing list itu harusnya share ke merchandiser, tapi ada beberapa company, perusahaan yang packing list itu hanya di-keep oleh shipping dan juga planning serta production manager. Merchandiser ada yang kadang-kadang tidak dapat alert. Nah, ini sebenarnya perlu sekali untuk dikasih ke merchandiser. Kenapa? Karena ada beberapa buyer yang mereka itu kalau ada short shipment atau over shipment itu harus info ke mereka dan harus mendapatkan konfirmasi dari mereka. Karena apa? Karena ada sebagian buyer yang jika ada overship atau shortship itu memang PO buyer benar-benar harus direvisi, dan PO buyer revisi ini sangat diperlukan saat QC melakukan final. Jika QC tidak pegang PO buyer terupdate, mereka tidak akan melakukan final inspection gitu. Nah, ini secara generalnya seperti itu. Nanti detailnya di dalamnya satu persatu akan kita bahas video per video. Oke, untuk sampai saat ini saya rasa cukup dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.